Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'am wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan yang dirajam dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Dihiasi bagi setiap manusia kecintaan terhadap apa yang diinginkan oleh syahwatnya atau hawa nafsunya. Minan nisa berupa perempuan-perempuan atau wanita, wal banin anak-anak, wal qanatiril muqantarah harta yang bertumpuk-tumpuk, minaz zahabi wal fiddah baik berupa emas dan perak, wal khailil musawwamah dan kuda pilihan, wal an'am hewan ternak, wal hars sawah ladang. Zalika mata'ul hayatid dunya. Itulah kesenangan hidup di dunia. Wallahu 'indahu husnul ma'ab. Di sisi Allah ada tempat kembali yang baik. Surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat 14. Maha benar Allah yang Maha Agung. Kaum muslimin hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa ayat ini yang khatib bacakan di hadapan kita bersama adalah karena mengingat firman Allah di dalam surat Al-A'raf. Surat yang ke-7 ayat 176 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Sekiranya kami menghendaki, kata Allah, niscaya kami angkat derajatnya dengan ayat-ayat itu, artinya dengan Al-Quran. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Sayang, kata Allah, tetapi ia cenderung untuk mengikuti, cenderung kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya yang rendah. Famasaluhu kamasalil qalb. Perumpamaannya seperti wawaw. Intahmil alaihi yalhas, jika kamu menghalaunya dia ulurkan lidahnya. Au tatrukhu yalhas,
atau kamu biarkan dia akan tetap menjulurkan lidahnya. Dzalika masalul qaumil ladzina kazzabu biayatina. Itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah. Faqasusil qasasa, maka ceritakanlah kisah ini la'allahum yatafakkarun, supaya mereka mau berpikir. Surat Al-A'raf ayat 176. Kaum muslimin hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang jadi perhatian pada hari ini. Khatib melihat situasi dan kondisi umat pada hari ini adalah karena derajat umat manusia ini pada hakikatnya sudah dijatuhkan oleh Allah. Apa tandanya bahwa kita seperti pamasalu kamasalil qalb? Apabila dihalau, kata Allah, dia ulurkan lidahnya. Dibiarkan juga dia ulurkan lidahnya. Apa maknanya? Kalau wawau yang sebenar wawau, mungkin kita halau dengan tangan kita. Tapi kalau manusia menghalau adalah ad-dinun nasihah, yaitu dengan nasihat. Orang apabila sudah sukses ekonominya, apabila sudah sukses pendidikan formalnya, apabila sudah sukses jabatannya, dia tidak mau lagi menerima nasihat agama ini. Dia akan membalik kepada kita. Dia ibarat kampung saya, dia akan menyala kepada kita, dia akan marah kepada kita. Kalau dia, kenapa? Dia sudah mapan ekonominya, pendidikannya sudah tinggi katanya, lalu jabatannya sudah apa? Inilah yang diibaratkan oleh Allah, famasaluhu kamasalil kalbi, perumpamaannya seperti wawau. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka dari itu, kalau kita ingin mengangkat derajat kita, jangan diangkat dengan kehidupan dunia ini. Kalau diangkat dengan harta, umpamanya si Korun, coba lihat berapa hartanya. Kunci gudang hartanya saja unta yang membawa, coba bayangkan. Kalau jabatan, Firaun, Namrus tinggi jabatannya. Kalau soal ilmu, si Haman juga banyak ilmunya. Dia sebagai teknokrat, dia yang mengatur kota Mesir ketika itu. Tapi derajatnya di sisi Allah tidak tinggi. Makanya kalau kita ingin derajat kita diangkat oleh Allah, jawabannya adalah dengan Al-Quran, ayat-ayat Allah. Sehingga Nabi kita bersabda, innallaha yarfa'u bihazal kitabi aqwama wa yada'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat suatu kaum adalah dengan kitab Allah, yaitu Al-Quran, dan merendahkan kaum yang lain juga dengan Al-Quran. Makanya Allah katakan tadi, walau syi'na la rafa'nahu biha. Sekiranya kami menghendaki kata Allah, niscaya kami angkat derajatnya dengan ayat-ayat. Tapi kita malah menjauh dari ayat Allah. Kita menjauh dari Al-Quran. Inilah persoalan pada hari ini kaum muslimin, sehingga kekacauan di mana-mana terjadi. Sekarang di Indonesia menjelang merdeka dikacaukan dengan bendera dan segala macam. Tadi sudah kita juga informasi tentang masalah kota impak yang diambil oleh jamaah itu sendiri. Kenapa? Karena derajat kita itu yang masalah. Jadi kalau wawau itu memang seperti demikian. Contohnya, kalau yang sifatnya wawau ya, kalau yang sifat wawau itu, walaupun kita ikat dia pakai rantai, kita bikin kandangnya, kita kasih apa yang kita makan, halalan thayyibah, makanan yang kita makan dia makan, minuman yang kita minum dia minum. Tapi kalau sudah dilepaskan nanti, dia akan kembali kepada habitatnya, akan mencari sesuatu yang tidak halal, yang sudah jadi najis dan segala macam kotoran manusia yang dicarinya. Itulah sifat wawau. Walaupun digaji sekian banyak untuk mengurus negara ini, ratusan juta digaji umpamanya, namun dia akan tetap mengambil yang bukan haknya juga. Itulah pribadi wawau. Maka dari itu kaum muslimin, jadi bagaimana cara kita mengangkat derajat kita? Ingat saja, 23 tahun lebih kurang Rasulullah SAW mengangkat derajat masyarakat ketika itu yang disebut dengan masyarakat jahiliyah, yang mana ketika itu dari segi akidah mereka menyembah patung, dari segi pergaulan sehari-hari mereka berjudi, mereka mabuk-mabukkan, mereka berzina bebas, dan dari segi ekonomi riba merajalela ketika itu. Begitu jahiliyah. Tapi bagaimana cara Rasulullah mengangkat derajat masyarakat jahiliyah? Tidak lain dan tidak bukan adalah dengan ayat-ayat Allah, yaitu dengan Al-Quran. Jadi kalau kita ingin kembali seperti Minang dahulu, derajatnya diangkat oleh Allah, sehingga Minang ini disegani untuk di daerah Nusantara Indonesia ini. Kalau sudah terdengar nama orang Minang, orang sudah segan. Kenapa? Derajatnya diangkat oleh Allah. Apa yang mengangkat derajatnya? Adalah moto orang Minang itu sendiri, pribadi orang Minang sendiri, adat basandi syara, syara basandi kitabullah. Apa ciri khasnya? Ciri khasnya adalah surau, di surau ada malin.
Sekarang mana ada surau, ada malingnya. Kalau dahulu setiap suku, setiap kaum ada suraunya. Di surau tadi ada malingnya. Malin itulah yang bertanggung jawab dengan kemenakannya untuk menggembleng anak kemenakannya dengan sebuah rotan di tangan, lalu kitab yang ada di depannya. Kalau sekarang, mohon maaf, saya tidak merendahkan, tapi adalah di mana-mana TPA yang jadi gurunya bukan malin, tapi adalah mahasiswa yang sedang kuliah melakukan mengajar di sana. Apakah itu sungguhan? Apa sambilan? Sudah pasti jawabannya adalah sambilan. Makanya hasilnya tidak optimal. Hasilnya tidak maksimal, tidak optimal, tidak maksimal. Kenapa? Yang ngajarnya adalah sambilan. Tapi kalau dulu yang malin itu sendiri, kaumnya sendiri yang mengajar, maka dia sedikit saja kemenakannya bergerak kepada hal yang negatif, rotan langsung sampai kepadanya. Kalau mengadu di rumah, maka di rumah akan ditambah lagi oleh orang tuanya. Pada hari ini pendidikan untuk Al-Quran itu yang sangat lemah sekali. Kalau ada hanya sekedar untuk MTQ dan segala macam, itu saja pendidikan Al-Quran pada hari ini. Hanya sekedar untuk mencari sensasi-sensasi saja. Bukan untuk mendidik pribadi supaya derajat diangkat oleh Allah. Nah, kalau begitu bagaimana caranya usaha kita? Walaupun tidak bisa secara nasional, secara daerah, secara kampung, secara nagari, secara pribadi, kita harus berusaha untuk mengangkat derajat kita dengan Al-Quran. Caranya paling kurang ada 3 yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah kita imani Al-Quran ini. Dan yang kedua adalah kita ilmui Al-Quran ini. Dan yang ketiga, kita amalkan isi Al-Quran ini. Insya Allah, Allah akan angkat derajat kita. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah, surat 58 ayat 11. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat di antara kita, orang-orang yang beriman. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman di antara kita dan orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Dalam ayat yang lain, walikullin darajatim mimma amilu. Dan Allah akan mengangkat derajat kita tergantung dengan amal kita. Kalau Al-Quran yang kita amalkan, insya Allah derajat kita akan diangkat oleh Allah. Tapi kalau kita menjauhkan diri dari Al-Quran, malah melanggar Al-Quran dalam kehidupan kita, itulah yang akan menurunkan derajat kita. Famasaluhu kamasalil kalbi tadi, seperti Allah katakan seperti wawaw tadi. Kaum muslimin hadirin jemaat yang melihatkan Allah. Benarkah kita sudah beriman dengan Al-Quran pada hari ini? Coba kita tanya diri kita masing-masing. Yang pertama yang perlu kita ketahui tanda orang beriman dengan Al-Quran adalah surat Al-Baqarah dijelaskan oleh Allah ayat 121. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina atainahumul kitab yatslunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang telah diberikan kepada mereka kitab Al-Quran, mereka membacanya dengan sebenar-benar membacanya atau membacanya menurut yang semestinya. Baru Allah katakan ulaika yu'minuna bih, mereka itulah yang beriman dengannya. Tapi sebaliknya, kalau kita menjauh dari Al-Quran, tidak bisa baca Al-Quran, menghindarkan diri dari Al-Quran, wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Dan inilah makna sumpah Allah di dalam surat Al-Asri tentang diri kita. Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, demi waktu, demi umur, demi perjalanan diri kita yang waktu menjelang matahari terbenam, waktu asar, karena orang dahulu umurnya sampai 1000 tahun, umat Nabi Muhammad hanya waktu asar sampai maghrib saja, yaitu 60 sampai 70 tahun. Nah, kecuali yang tidak merugi, innal insana lafi khusrin, pada hakikatnya mereka adalah merugi. Yang tidak merugi illal ladzina amanu, tanda orang beriman adalah dia selalu dekat dengan Al-Quran. Sebagaimana dahulu ketika Al-Quran diturunkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah kepada Nabi, Nabi tidak tahu membaca. Malah dijelaskan oleh Allah dalam surat Asy-Syura, surat yang 42 ayat 52, ma kunta tadri mal kitab walal iman. Sebelumnya engkau Muhammad tidak tahu apa itu kitab dan tidak tahu apa iman. Setelah turun Al-Quran, baru Nabi tahu kitab, tahu dengan iman. Jadi kalau kita jauh dari Al-Quran, sulit untuk dikatakan menjadi orang yang beriman. Makanya yang kedua adalah wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan pada mereka ayat-ayat Allah, hatinya gembira dan imannya menjadi bertambah. Itulah tanda-tanda orang yang beriman kepada kitab. Dia cenderung mendengarkan kajian-kajian, dia cenderung mengikuti majelis-majelis ta'lim Al-Quran ini.
Kalau dulu masih saya ingat, walaupun pendidikan tidak sampai S3, cuman SR saja malah tidak tamat, sekolah rakyat saja tidak tamat, tapi pulang dari sawah ke surau, pulang dari ladang ke surau, pulang dari pasar ke surau, pulang bekerja ke surau, di surau bergelimang dengan Al-Quran. Nanti ada pengajian, sekali-sekali ada pengajian, sekali 15 hari, sekali sebulan, umpamanya datang guru dari luar, umpamanya rumah dikunci, warung ditutup, semua lingkup ke rumah ibadah semuanya, walaupun dengan lampu togo, lampu sisip, ataupun lampu strongkeng yang paling bagus, tapi mereka bergembira untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Pada hari ini tanda kita beriman sampai di mana kecintaan kita mengikuti kajian. Di samping kita baca Al-Quran di rumah, sampai di mana kita baru gemar untuk mengikuti pengajian-pengajian yang diadakan oleh orang-orang yang menjadi warasatul anbiya, pewaris-pewaris Nabi, yaitu para ulama. Nah, dan yang kedua adalah yang harus kita pegang ilmu. Kita pelajari Al-Quran ini, kita ilmui Al-Quran ini. Salah satu contoh langkah ilmu adalah menghafal Al-Quran. So Allah sudah katakan dalam ayat, bal huwa ayatun bayyinat fi suduril ladzina utul ilma, di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Makanya sekarang sudah banyak alhamdulillah penghafal-hafal Al-Quran. Saya sudah merasakan sedikit anak saya yang menjadi penghafal Al-Quran sampai 30 juz, sudah ditasmi' 30 juz, kemudian diadakan khatamnya, diadakan wisudanya di gedung MPR. Saya tidak menyangka, tidak menduga sampai datang ke sana. Baru dunia sudah diangkat oleh Allah khatam Al-Qurannya saja di gedung MPR pada tanggal 13 Juli kemarin. Sekarang apa yang kita buat di tengah masyarakat? Berpesta sedikit, diadakan acara hinggar bugar dan segala macam, diundang perempuan yang tidak tahu dengan norma, diundang dia supaya berjoget-joget di atas pentas, kita bayar sekian juta rupiah. Sementara untuk menghafal Al-Quran kita diam saja. Sementara menghafal nyanyian-nyanyian, TikTok dan segala macam, kita keluarkan dana untuk hal yang demikian. Bagaimana cara Allah akan mengangkat derajat kita? Wa utul ilma derajat tadi. Kaum muslimin, marilah kita kembali kepada kitab suci kita sebagai pedoman hidup kita yang ditinggalkan sebagai warisan dari Nabi kita, kitabullah wa sunnati. Kaum muslimin hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Dan yang ketiga adalah supaya Allah mengangkat derajat kita adalah mengamal. Bagaimana cara kita mengamalkannya? Wattabi' ma yuha ilaika. Ikutilah apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, kita ikuti. Mengikuti Al-Quran itulah mengamalkannya, dan itulah ciri khas ingin menjadi orang yang bertakwa. Zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah dia kitab, inilah dia Al-Quran, isinya tidak perlu diragukan lagi. Kalau kitab yang lain semuanya perlu diadakan edit ulang dan segala macam, perlu direvisi, tapi Al-Quran sudah dijamin oleh Allah tidak akan pernah berubah, tidak akan ada titik tambahnya, sudah lengkap diturunkan oleh Allah. Dan juga Allah sendiri yang memeliharanya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Cuman sayang kita tidak ada iman kepada Al-Quran, tidak ada ilmu kepada Al-Quran. Bagaimana cara kita akan mengamalkannya sementara kita tidak tahu? Kaum muslimin hadirin jemaat-jemaat yang dimuliakan Allah. Dan ini saya rasakan juga kemarin ketika pergi ke Jakarta menghadiri undangan tadi. Karena tidak mengerti dengan teknologi ini, dengan memakai map dan segala macam, sering sesat di dalam perjalanan tadi, salah jalan terus. Kenapa? Tidak mengerti, tidak tahu dengan pedoman. Bagaimana dalam hidup kita kalau tak tahu pedoman dengan Al-Quran ini? Tadi yang saya baca adalah pedoman dunia, pedoman berjalan Jakarta, mana jalan yang ganjil genap. Saya tidak tahu, buta dalam hal yang demikian, akhirnya sering tersesat. Dan begitulah kita dalam hidup, kalau tidak tahu dengan pedoman akan sesat juga hidup kita. Padahal kita sudah minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjuki kami ya Allah jalan yang lurus, yaitu jalan orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka, bukan jalan orang yang engkau murkai, dan bukan pula jalan orang yang sesat. Semuanya dijawab oleh Allah di dalam surat Al-Isra surat 17 ayat 9. Al-Quran inilah yang akan memandu kita ke siratal mustaqim tadi. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajmain, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, demi umur, demi perjalanan hidup kita sendiri yang tinggal sedikit lagi waktu asar menjelang matahari terbenam, pada hakikatnya innal insana lafi khusrin, kita ini kata Allah sungguh berada dalam keadaan merugi, illa, kecuali yang tidak merugi. Yang pertama adalah qalbu yang diisi dengan iman, terutama iman kepada kitab Al-Quran kita ini, karena kumpulan dari rukun iman yang 6 dan cabang-cabangnya tadi ada di dalam Al-Quran. Dari mana kita tahu adanya Allah? Dari Al-Quran. Dari mana kita tahu adanya malaikat? Dari Al-Quran. Dari mana kita tahu ada Taurat, Zabur, Injil? Dari Al-Quran. Dari mana kita tahu ada Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Daud dan seterusnya? Adalah dari Al-Quran. Dari mana kita tahu bahwa sesudah dunia ini adalah akhirat, ada surga, ada neraka, ada pada masyar, semuanya adalah dari Al-Quran. Dari mana kita tahu ketentuan Allah, kadar baik dan kadar buruk adalah dari Al-Quran. Maka sulit dikatakan orang beriman kalau tidak tahu dengan Al-Quran. Baru kemudian wa amilus shalihat, tapi sebelum mengamalkannya, antara iman dengan ilmu perlu dulu diisi kepala kita dengan ilmu sebagai pemandunya. Sebab Allah sudah mengingatkan, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Nah, jangan kamu ikuti segala sesuatu yang kamu tidak ada ilmu tentang itu. Sebab dalam hadis juga nanti dikatakan, sesuatu yang kita kerjakan tanpa ada ilmunya bahwa rodun akan ditolak. Maka dari itu kita harus menuntut ilmu. Nah, dengan ilmu itu baru kita lanjutkan wa amilus shalihat, kita mengamalkannya. Setelah itu silahkan dakwahkan kemana saja dan kemudian sabar dalam kuncinya. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma bil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.